sakit lambung, minum madu lambung Mubarok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat HM rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan menyampaikan tema yang menarik, yaitu kita akan mengetahui lebih detail lagi tentang data iblis, yaitu anak iblis dan tugas-tugasnya apa. Ini perlu kita tahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan iblis itu memiliki 9 keturunan, ada mengatakan 8 keturunan, dan lain dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa iblis itu memiliki 8 keturunan, dan beliau 9 keturunan. Ini disebutkan di dalam kitab Tablis Iblis dan juga di buku yang kami tulis Sembuh dengan Ruqyah. Disebutkan bahwa ada beberapa yang dikatakan oleh para ulama, yaitu begitu juga dari Profesor Sya'ban Ahmad Saleh dari bukunya Masu'ah Al-Ilaj bil Quran wal Adhkar, yaitu permasalahan pengobatan dengan Al-Quran dan Dzikir. Menukil dari Athar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid dari Mujahid, dan dia mengatakan bahwa iblis mempunyai 5 anak laki-laki, dan masing-masing dari mereka sudah ditugaskan untuk mengurusi satu bidang tertentu. Kemudian iblis itu menamai dengan Sabar, dengan A'war, Miswat, Dasim, dan Jalanabur. Sebenarnya Umar bin Khattab mengatakan ada 9. Nanti kita tambahkan beberapa lagi disebutkan oleh para ulama, diambil dari beberapa dalil-dalil yang sahih. Para ulama menjelaskan dari salah seorang tabi'in yang bernama Imam Mujahid rahimallahu taala, di antaranya namanya Sabar. Nah, perlu diketahui bahwa mereka ini dari keturunan iblis laki-laki yang ditugaskan khusus profesional di dalam menggoda manusia. Kalau kita kerja sebagai IT, 20 tahun kerja, pasti profesional. Pasti lebih ahli. Iblis ini bertahun-tahun, ratus tahun, hanya ditugaskan untuk menggoda manusia. Apakah profesional? Sangat profesional. Makanya hati-hati dan waspada terhadap beberapa anak keturunan iblis yang kita sebutkan ini. Yang pertama, namanya Sabar. Sabar itu setan yang fokus dalam hal musibah. Ketika manusia kena musibah, mungkin suami meninggal, mungkin hartanya hilang, mungkin musibah-musibah lain, entah tanah longsor, dia menyuruh untuk mengucapkan kata-kata yang celaka, kata-kata yang mengandung tidak baik. Untuk apa? Untuk dia menyobek kain ketika meninggal suaminya, dia nggak terima, dia mengoceh, seolah-olah tidak terima dengan takdir Allah, karena segala kejadian apapun itu sudah Allah takdirkan. Kemudian begitu juga teriak-teriak jahiliyah yang terkadang sulit terima kenyataan yang dihadapi. Sering ketika khilaf, dia menyalahkan orang lain. Ketika dia buruk melakukan tingkahan apa, orang lain yang disalahkan. Nah, sehingga si Sabar ini dari keturunan iblis berusaha untuk menyuruh agar tidak sabar menghadapi ujian tersebut. Maka setiap menghadapi masalah, mari kita sabar agar kita terhindar dari godaan si Mister Sabar. Kemudian selanjutnya kata para ulama, yaitu A'war. Ada namanya A'war. Apa spesialis A'war untuk menggoda manusia? Yaitu menyuruh orang itu agar berzina, dihiasi bahwa zina itu indah. Bahkan ada sekarang tren-tren viral, yaitu perselingkuhan itu indah. Namun kita bantah, tidak selalu selingkuh itu indah.
memang indah karena memang dihisai oleh setan. Perhatikan kasusnya ribuan kami tangani, bahwa banyak sekali bapak-bapak yang ketika dekat dengan istri nggak begitu respon, auranya nggak nyaman. Tapi anehnya ketika dekat dengan tetangga, padahal jauh lebih buruk daripada istrinya lebih cantik daripada tetangga. Ketika dengan tetangga, langsung ada rasa respon. Masya Allah, ternyata rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Melihat gadis-gadisnya lewat, lebih cantik. Istri teman lebih cantik daripada istri sendiri. Nah, itu tugasnya siapa? Si A'war. Maka hati-hati dengan Mr. A'war. Mr. A'war ini begitu hebat ya, menggoda orang bahwa zina itu indah, perselingkuhan itu nikmat. Jadi banyak sekali saya nasihatkan kepada Disa dan kepada jemaah sekalian, terutama ummahat, seringkali terjadi ketika menyikapi suami, padahal suami sudah memberikan terbaik buat istri, terkadang sulit sekali disyukuri. Namun ketika dinasihatin orang lain, ternyata terasa nyaman, hatinya sejuk. Begitulah potret orang-orang yang memang sudah dirasuk oleh iblis. Makanya jangan pernah curhat keluar ketika ada masalah yang suami atau istri. Terkadang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena gara sering curhat. Selanjutnya, di antara petugas iblis dibekali dengan skill yang luar biasa oleh komandannya, oleh direkturnya, yaitu yang bernama miswat. Miswatnya adalah mereka yang penganjur kebohongan, menyebarkan kedustaan. Maka para wartawan-wartawan yang muslim hindari mengadu domba umat Islam, menyebarkan kebohongan-kebohongan. Apalagi kebohongan itu disebarkan lagi, kita mendapatkan dosa dari itu. Maka yang bernama miswat itu senang ketika kita bantu mereka. Maka hindari menyebarkan berita hoax, berita bohong, berita dusta, apalagi mengadu domba di antara umat Islam. Jangan sampai terjadi, ataupun memfitnah-fitnah para pemimpin kaum muslimin. Walaupun ada kekurangan kaum muslimin, pemimpinnya jangan kita ikut sebarkan. Bagaimanapun adalah pemimpin kita yang harus kita jaga kehormatannya. Bagaimana kalau seandainya kita berkedudukan kita sebagai pemimpin, ada celah dan kekurangan kita, tentu kita tidak mau aib kita disebarkan orang lain. Nah, makanya perlu kita jaga keutuhan kaum muslimin, terutama di negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kebaikan. Mudah-mudahan pemimpin kita kaum muslimin diberikan keberkahan dan kebaikan, dan juga kita sebagai rakyat menjadi rakyat yang taat kepada pemimpin-pemimpin kita dan selalu berbuat baik sehingga kita mendapatkan baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baldah, negara yang negara yang betul-betul makmur insyaallah. Begitu juga orang-orang yang memang disebarkan oleh si miswat ini adalah orang yang lemah imannya, yang gampang menyebarkan gosip. Makanya jangan mudah menyebarkan gosip, apalagi saudara-saudara kita yang berbuat salah, jangan sebarkan. Sebaiknya kita tutup aibnya sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Selanjutnya adalah nama iblis yang ditugaskan oleh direkturnya untuk menggoda manusia yang bernama Mas Dasim. Mas ini tambahan dari saya, Mr. Dasim. Siapakah si Dasim itu? Ternyata ditugaskan oleh direkturnya. Dia dibekali dengan skill yang bagus, dilatih sampai nanti yang dituju manusia yang beriman itu bisa menyimpang dan bisa keluar dari keimanannya, yaitu menggiring laki-laki yang datang kepada istrinya, lalu ia menjadikan laki-laki tersebut lihat aib dan cacat istrinya. Maksudnya adalah merusak rumah tangga. Nah, hati-hati si Dasim. Di Dasim ini ditugaskan oleh direkturnya untuk selalu di rumah. Terkadang di rumah, terkadang suami istri pergi, terkadang
otak-atik sama dia. Bagaimana caranya istri itu marah ke suami, suami juga marah ke istri. Nah, siapakah yang menggoncangkan rumah tangga manusia seseorang? Mereka adalah si Dasim. Wah, itu hebat Mr. Dasim. Berapa ribu juta orang yang cerai gara-gara sedia. Ini maka perlu waspada. Kita berlindung kepada Allah dari kerjaannya Mas Dasim. Nah, Dasim ini luar biasa dia. Sehingga laki-laki, seorang suami melihat segala kekurangan istrinya, padahal istrinya baik, selalu mencari kesalahan-kesalahan istrinya. Sebaliknya, para istri juga selalu melihat kacamata buruknya di kalangan suaminya, sehingga seringkali dia curhat kepada CLBK-nya, curhat kepada mantan pacarnya, sehingga kecenderungan hatinya ke pacar tersebut, sehingga rasa ilfil dengan suaminya. Padahal suaminya baik, tapi ada saja kesalahannya ketika dia memasukkan hati kepada laki-laki lain. Maka saya ingatkan kepada saudariku, jangan pernah curhat kepada orang lain ketika dikala ada masalah dengan suami. Keep keadaan rumah tangga dan cari orang-orang yang terpercaya untuk bisa memberikan solusi. Tapi jangan sekali-kali membongkar aib rumah tangga. Kemudian selanjutnya, Zak Nabur. Siapa Zak Nabur? Yaitu dia penghuni pasar. Dia direktur iblis pasar. Maka siapa saja yang suka datang ke pasar, maka tidak lepas daripada godaan-godaan daripada Zak Nabur ini. Nah, dia adalah mendatangi para pedagang untuk dilemahkan imannya agar mengurangi takaran kilogramnya, atau biar dia bersumpah atas nama Allah padahal dia bohong, atau dia intinya dia akan merusak karakter pasar itu agar dia curang. Nah, ini tugas Zak Nabur ini. Nah, kemudian tambahan selain dari dikatakan oleh Imam Mujahid tadi, dikatakan oleh para ulama tabi'in, juga dikatakan oleh Umar bin Khattab tambahan, yaitu namanya ada jin ditugaskan untuk bikin was-was ketika sholat. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sifat Salat Nabi, ditulis oleh Syalbani rahimallahu ta'ala, yaitu Masya Allah, Allah lupakan saya, iblis yang ditugaskan oleh direkturnya ini untuk menggoda orang-orang yang sedang sholat. Ketika dia sholat, didatangin, dibisikin, nah kamu ingat ini, kau ingat itu, ingat ini dan itu. Nah, ini seringkali menggoda orang sedang sholat. Kemudian Umar bin Khattab juga tambahkan, yaitu iblis yang ditugaskan untuk menggoda orang wudu, biar ragu-ragu wudunya. Ada juga iblis yang ditugaskan khusus di pintu, biar tidak menyampaikan salam. Hingga hampir semua lapisan itu sudah ditugaskan oleh para direktur iblis untuk menggoda manusia sehingga dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia menjauhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terhindar dari bisikan-bisikan iblis yang merusak rumah tangga seseorang. Dan di antara prestasi yang tertinggi dari sekian itu adalah yaitu merusak rumah tangga orang. Silakan Anda melakukan keburukan, tapi jangan Anda bercerai. Silakan Anda bercerai, karena salah satu yang merusak mental istri dan suami adalah berceraian, dan nanti efeknya kepada Anda dan cucu. Mudah-mudahan kita terus menjaga keutuhan rumah tangga kita, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelahnya kita sampaikan, jangan lupa subscribe, kemudian tekan loncengnya dan disebarkan video ini, dan juga jangan lupa komen, sehingga komen yang baik-baik saja. Kalaupun bertanya boleh nanti insyaallah kita akan jawab. Barakallahu fikum. Sakit lambung, minum madu lambung Mubarok.